Di sebuah desa kecil yang tenang, di mana angin sore selalu berhembus pelan seperti bisikan lembut, hiduplah seorang anak perempuan bernama Aira. Rumah Aira sederhana. Dindingnya dari kayu tua yang kadang berderit pelan saat malam datang. Atapnya dari genteng merah yang akan terdengar seperti lagu lembut ketika hujan turun. Namun, meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat. Karena di sanalah Aira tinggal bersama neneknya. Sejak kecil, Aira sudah terbiasa dengan malam yang sunyi. Setiap menjelang tidur, nenek selalu menyalakan sebuah lampu kecil di dekat jendela kamar mereka. Lampu itu tidak terlalu terang, cahayanya lembut, kekuningan, seperti pelukan hangat sebelum tidur. "Aira," kata nenek suatu malam dengan suara pelan. Lampu kecil ini bukan hanya untuk menerangi kamar. Aira yang saat itu sedang memeluk boneka kainnya menoleh. "Terus untuk apa, Nek?" Nenek tersenyum. Senyum yang hangat tapi entah kenapa selalu sedikit sendu. "Untuk menjaga hati supaya tetap tenang." Sejak malam itu, Aira selalu memperhatikan lampu kecil itu. Setiap malam, setiap sebelum tidur. Waktu berjalan pelan di desa kecil itu. Pagi datang dengan suara ayam berkokok. Siang datang dengan hangat matahari yang lembut. Dan malam selalu datang dengan lampu kecil di dekat jendela. Namun, suatu sore yang sunyi, sesuatu berubah. Hari itu langit berwarna jingga pucat. Aira baru saja pulang membantu nenek menyiram tanaman di belakang rumah ketika ia menyadari sesuatu. Lampu kecil itu tidak menyala. Aira mengerutkan kening. Biasanya bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam, nenek sudah menyalakannya. "Aneh," gumam Aira pelan. Ia berjalan ke dapur. "Nek," tidak ada jawaban. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang nyaman, tapi sunyi yang membuat dada terasa sedikit kosong. Aira menemukan nenek duduk di kursi kayu dekat jendela ruang tengah. Nenek sedang menatap keluar. Diam, sangat diam. "Nak," panggil Aira lebih pelan. Nenek menoleh perlahan dan tersenyum. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Masih hangat, tapi lebih lelah. "Aira pulang," bisik nenek. Aira mendekat dan memegang tangan nenek. Tangannya terasa lebih dingin dari biasanya. "Nek belum nyalain lampunya," kata Aira pelan. Nenek menatap ke arah kamar mereka. Lama, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. "Nanti Aira saja yang menyalakan ya," kata nenek lembut. Untuk pertama kalinya, nenek tidak menyalakan lampu kecil itu. Malam datang perlahan. Langit berubah menjadi biru gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Aira berdiri di depan lampu kecil di kamar mereka. Tangannya kecil. Gerakannya hati-hati. Klik. Lampu itu menyala. Cahaya kuning lembut kembali memenuhi sudut kamar. Namun entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Saat mereka sudah berbaring di tempat tidur, Aira memeluk selimutnya. "Nek?" "Iya, Nak." "Kenapa hari ini nenek kelihatan capek?" Hening sejenak. Nenek mengusap rambut Aira pelan. "Kadang, kalau kita sudah lama berjalan, badan memang ingin istirahat lebih lama." Suara nenek sangat lembut, terlalu lembut. Aira tidak sepenuhnya mengerti, tapi dadanya tiba-tiba terasa hangat sekaligus sedikit sesak. Seperti ada sesuatu yang akan berubah, meski ia belum tahu apa. Malam semakin larut. Angin di luar jendela berhembus pelan. Lampu kecil di dekat jendela masih menyala lembut. Aira menatap cahaya itu lama, sangat lama. Seolah jika ia berkedip, sesuatu akan hilang. "Nek?" "Iya." "Kalau suatu hari lampunya mati, gimana?" Tangan nenek berhenti sebentar.
lalu kembali mengusap rambut Aira dengan sangat pelan. Selama Aira ingat caranya menyalakan cahaya di hati, bisik nenek lembut, lampu itu tidak akan pernah benar-benar mati. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aira tertidur sambil memegang ujung selimut nenek erat-erat, seolah tidak ingin melepaskan. Di dekat jendela, lampu kecil masih menyala tenang, hangat. Namun di luar sana, angin malam berhembus sedikit lebih dingin dari biasanya. Dan tanpa Aira sadari, perjalanan yang akan mengubah hatinya akan segera bermulai. Pagi datang seperti biasa di desa kecil itu. Matahari naik perlahan di balik perbukitan, menyinari atap-atap rumah dengan cahaya hangat yang lembut. Burung-burung berkicau pelan, dan angin pagi membawa aroma tanah yang masih basah oleh embun. Namun bagi Aira, pagi itu terasa berbeda. Ia terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena suara ayam, bukan karena sinar matahari, tapi karena sesuatu di dalam hatinya terasa tidak tenang. Aira membuka mata perlahan. Langit-langit kamar masih sama, jendela masih sama. Lampu kecil di dekat jendela sudah padam seperti biasa setelah malam berlalu. Namun, Aira langsung menoleh ke samping. "Nek," biasanya nenek sudah bangun lebih dulu. Biasanya selimut di sisi nenek sudah rapi. Biasanya ada suara langkah pelan dari dapur. Tapi pagi ini, nenek masih berbaring dan masih sangat diam. Aira duduk perlahan di tempat tidur. "Nek, sudah pagi," bisiknya lembut sambil menggoyang pelan lengan nenek. Nenek membuka mata perlahan. Senyumnya masih ada, masih hangat. Tapi napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. "Nenek masih ngantuk ya?" tanya Aira polos. Nenek mengangguk pelan. Hari ini, nenek ingin istirahat sedikit lebih lama. Aira tidak curiga. Ia hanya mengangguk kecil. "Ya sudah, Aira yang buat teh pagi." Nenek tersenyum lebih lebar. Dan di matanya ada kilau bangga yang lembut. Di dapur kecil mereka, Aira berdiri di bangku kayu. Dengan hati-hati ia menuang air ke dalam panci kecil. Gerakannya masih canggung. Kadang terlalu hati-hati, kadang sedikit gugup. Tapi ia berusaha. Karena selama ini, nenek selalu yang melakukan semuanya. Saat air mulai hangat, Aira teringat sesuatu. Kata-kata nenek semalam. Selama Aira ingat caranya menyalakan cahaya di hati, lampu itu tidak akan pernah benar-benar mati. Aira menatap uap air yang naik perlahan dari panci. Hatinya terasa aneh. Seperti rindu, padahal nenek masih ada di rumah. Hari itu berjalan lebih pelan dari biasanya. Nenek lebih banyak duduk, lebih banyak diam. Namun setiap kali Aira menoleh, nenek selalu tersenyum padanya. Senyum yang sama, hangat, tenang. Tapi kini, Aira mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sore pun datang. Langit kembali berubah jingga. Angin senja berhembus lembut melewati jendela rumah mereka. Aira sedang menyusun buku gambarnya ketika nenek memanggil pelan. "Aira, sini sebentar, Nak." Aira segera mendekat dan duduk di samping kursi nenek. "Iya, Nek." Nenek menggenggam tangan kecil Aira. Hangat, tapi lebih rapuh dari biasanya. "Aira masih ingat lampu kecil kita?" Aira mengangguk cepat. "Ingat dong, Nek."
Nenek tersenyum. Kamu tahu kenapa nenek selalu menyalakannya setiap malam? Aira menggeleng pelan. Nenek menatap ke arah jendela, ke arah senja yang mulai memudar. Karena dulu, nenek juga pernah takut pada malam. Suara nenek sangat lembut, seperti cerita yang hampir tertiup angin. Aira mendengarkan dengan sangat serius. Dulu waktu nenek masih kecil, lanjut nenek pelan, nenek pernah merasa sendirian sekali. Aira menggenggam tangan nenek lebih erat. Terus, lalu seseorang menyalakan lampu kecil untuk nenek. Nenek menoleh, menatap Aira dalam-dalam. Dan sejak itu, nenek tahu, kadang satu cahaya kecil saja sudah cukup untuk membuat hati tidak takut. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aira tidak langsung tertidur. Ia berbaring diam di samping nenek, mendengarkan suara napas nenek yang naik turun perlahan. Di luar jendela, angin malam berdesir lembut, seperti seseorang yang sedang berbisik sangat pelan. Lampu kecil di dekat jendela masih menyala. Cahayanya hangat, tenang. Namun entah kenapa, malam itu terasa sedikit lebih sunyi. Aira membuka mata pelan. "Nek, sudah tidur?" bisiknya. Nenek tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar suara lembut yang sangat pelan. "Belum, Nak. Nenek masih di sini." Aira menghela napas kecil, seolah lega. Ia bergeser sedikit lebih dekat dan memeluk lengan nenek dengan hati-hati. "Nek, iya. Kalau Aira besar nanti, Aira masih boleh tidur sama nenek?" Pertanyaan itu polos, sangat polos. Nenek terdiam cukup lama. Lalu tangannya mengusap kepala Aira perlahan. Suatu hari nanti, Aira akan punya perjalanan sendiri. Suara nenek lembut, tapi ada getar halus di dalamnya. Tapi selama Aira ingat rumah ini dan ingat cahaya kecil itu, usapannya semakin pelan. Aira tidak akan pernah benar-benar sendirian. Mata Aira mulai terasa berat. Namun hatinya justru terasa penuh oleh sesuatu yang hangat. Sekaligus sedikit perih yang belum ia mengerti. "Nek." "Iya, Nak." Aira sayang nenek. Untuk sesaat, nenek tidak menjawab. Hanya terdengar napas yang pelan dan agak bergetar. Lalu, nenek juga sayang sekali sama Aira. Bisiknya sangat lembut. Malam akhirnya memeluk Aira. Perlahan ia tertidur. Masih memegang lengan nenek. Masih di bawah cahaya lampu kecil yang setia menyala. Pagi datang dengan cahaya yang lembut. Namun pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara panci dari dapur. Tidak ada langkah pelan di lantai kayu. Tidak ada suara nenek yang biasanya sudah bangun lebih dulu. Aira terbangun perlahan. Matanya masih setengah mengantuk. "Nek." Ia menoleh ke samping. Nenek masih berbaring. Sangat tenang. Sangat diam. Aira duduk perlahan. Perasaan aneh kembali datang. Ia menggoyang pelan tangan nenek. "Nek, sudah pagi." Tidak ada jawaban. Aira mencoba lagi, sedikit lebih kuat. "Nek, bangun." Tetap tidak ada jawaban. Dada Aira mulai terasa tidak nyaman. Ia menatap wajah nenek lebih dekat. Wajah itu masih lembut, masih damai. Seperti sedang tidur sangat nyenyak. Namun, terlalu sunyi. "Aira di sini, Nek." Bisiknya pelan. Tangannya menggenggam tangan nenek. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. Saat itulah
Sesuatu di dalam hati kecil Aira perlahan mulai mengerti. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan penjelasan, tapi dengan perasaan yang pelan dan berat. Aira tidak menangis. Belum. Ia hanya duduk di sana, memegang tangan nenek, menatap wajah yang sangat ia kenal. Lampu kecil di dekat jendela masih menyala redup karena lupa dimatikan. Cahayanya jatuh lembut ke wajah nenek, seolah memeluk perpisahan dengan sangat pelan. Beberapa waktu kemudian, tetangga mulai datang. Suara langkah, suara bisikan, suara orang dewasa yang berbicara pelan. Namun semua itu terasa jauh bagi Aira. Ia masih duduk di samping tempat tidur, masih memegang tangan nenek, sampai akhirnya seorang ibu tetangga berlutut di depan Aira. Tangannya hangat, suaranya lembut. "Aira sayang." Aira menoleh pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Nenek, tidur lama ya?" Pertanyaan itu membuat ruangan menjadi sangat sunyi. Ibu itu memeluk Aira perlahan, sangat hati-hati. "Iya nak," bisiknya lembut. "Nenek sekarang istirahat yang sangat panjang." Dan di saat itulah air mata pertama Aira jatuh. Pelan, hangat, diam-diam. Malam datang lagi di desa kecil itu. Rumah Aira terasa jauh lebih sepi. Tempat tidur terasa lebih luas. Dan untuk pertama kalinya, Aira berdiri sendiri di depan lampu kecil. Tangannya gemetar sedikit. Namun ia tetap mengulurkan tangan. Klik. Lampu itu menyala. Cahaya kuning lembut kembali memenuhi kamar. Aira menatap lampu itu lama sekali. Lalu ia berbisik sangat pelan. Selama Aira ingat caranya menyalakan cahaya di hati, napasnya bergetar halus. Lampu ini tidak akan mati. Ia memeluk boneka kainnya erat. Air matanya jatuh pelan. Namun di balik kesedihan kecil itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang lembut. Sebuah cahaya kecil yang kini mulai hidup di dalam hatinya sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan sangat pelan bagi Aira. Rumah kecil mereka masih sama. Jendela masih menghadap ke halaman yang tenang. Kursi kayu nenek masih berada di tempatnya. Dan lampu kecil di dekat jendela masih setia menunggu setiap malam. Namun, tanpa nenek, semuanya terasa berbeda. Pagi pertama tanpa nenek adalah yang paling sunyi. Aira bangun tanpa suara lembut yang biasa memanggil namanya. Tidak ada aroma teh hangat dari dapur. Tidak ada langkah pelan yang biasanya terdengar di lantai kayu. Hanya ada hening. Hening yang lebar. Aira duduk di tepi tempat tidur. Boneka kainnya dipeluk erat. Untuk beberapa saat, ia hanya menatap lantai, seolah sedang mengumpulkan keberanian kecil di dalam dadanya. Lalu, pelan-pelan, ia berdiri. Hari itu untuk pertama kalinya, Aira mencoba melakukan semuanya sendiri. Ia menyapu lantai, meski gerakannya masih kikuk. Ia menuang air, meski sedikit tumpah. Ia membuka jendela, membiarkan angin pagi masuk perlahan. Setiap gerakan kecil terasa berat, namun Aira tetap melakukannya. Karena entah kenapa, ia merasa nenek sedang melihat. Sore hari datang dengan cahaya jingga yang lembut. Seperti biasa, sinar matahari terakhir menyentuh sudut kamar mereka. Dan seperti biasa, lampu kecil itu belum menyala. Aira berdiri di depan lampu. Tangannya memegang saklar. Namun kali ini, ia tidak langsung menyalakannya. Ia menatap lampu itu lama. Sangat lama. "Aira,
bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Ingat kata nenek. Ia menarik napas kecil. Lalu, klik. Lampu kecil itu menyala. Cahayanya hangat, sama seperti dulu. Namun sesuatu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Aira tidak merasa sepenuhnya sendirian. Malam itu, Aira duduk di dekat jendela. Di pangkuannya ada buku gambar miliknya. Dengan pensil warna yang agak pendek, ia mulai menggambar. Perlahan, hati-hati, ia menggambar sebuah rumah kecil. Dengan jendela, dengan kursi kayu, dan di dekat jendela, ia menggambar lampu kecil yang bersinar hangat. Setelah itu, Aira berhenti. Tangannya menggantung di udara. Lalu pelan-pelan, ia menambahkan satu gambar lagi. Seorang nenek kecil duduk tersenyum di dekat lampu. Air mata Aira jatuh lagi. Namun kali ini tidak terasa sesakit sebelumnya. Lebih hangat, lebih tenang. Aira masih ingat, Nek, bisiknya pelan. Angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat tirai bergerak pelan, seolah seseorang sedang mengusap udara dengan lembut. Hari-hari berikutnya mulai berubah sedikit demi sedikit. Aira masih rindu, masih sering menatap kursi kosong nenek. Masih kadang memeluk boneka sambil diam lama. Namun, setiap malam, ia selalu menyalakan lampu kecil itu. Tidak pernah lupa, tidak pernah terlewat. Sampai suatu malam, sesuatu yang hangat terjadi. Saat Aira sedang duduk di dekat jendela, ia mendengar suara pelan dari luar rumah. "Permisi," suara kecil memanggil. Aira menoleh. Di luar pagar kayu, berdiri seorang anak laki-laki kecil. Wajahnya sedikit gugup. Matanya menatap lampu kecil di jendela. Aira membuka pintu pelan. "Iya?" Anak itu menggaruk kepala. "Aku lewat sini tiap malam." Ia menunjuk ke arah jendela. Lampu itu kelihatan hangat. Aira terdiam. Anak itu melanjutkan pelan. "Rumahku gelap, jadi aku suka lihat dari jauh." Untuk pertama kalinya sejak lama, sesuatu di dada Aira terasa sangat lembut. Ia menoleh ke lampu kecil, lalu kembali ke anak itu. "Kalau mau," kata Aira pelan, "boleh duduk di teras." Mata anak itu langsung berbinar kecil. "Boleh." Aira mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya, lampu kecil itu menerangi lebih dari satu hati. Aira duduk di teras bersama teman barunya. Tidak banyak bicara, hanya duduk, hanya ditemani cahaya hangat dari jendela. Dan di dalam hati kecil Aira, ia mulai benar-benar mengerti apa yang dulu nenek maksud. Kadang, satu cahaya kecil bisa membuat malam terasa tidak terlalu gelap. Malam di desa kecil itu terasa lebih lembut dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati pepohonan. Langit dipenuhi bintang-bintang kecil yang berkelip tenang. Dan dari jendela rumah sederhana milik Aira, lampu kecil itu masih menyala hangat. Di teras rumah, Aira duduk berdampingan dengan anak laki-laki yang baru dikenalnya. Namanya Raka. Sejak malam pertama itu, Raka mulai sering datang. Tidak setiap hari, tidak selalu lama. Kadang hanya duduk sebentar di pagar. Kadang hanya melambaikan tangan dari jalan. Namun setiap kali lampu kecil itu menyala, Raka tahu rumah itu masih hangat. Malam ini, mereka duduk diam cukup lama. Tidak banyak bicara, namun suasana terasa nyaman. Seperti dua hati kecil yang sama-sama sedang belajar menjadi lebih kuat. "Aira?" bisik Raka pelan. "Iya? Lampu itu penting ya buat kamu?" Aira menoleh ke arah jendela. Cahaya kuning lembut jatuh ke halaman,
membentuk lingkaran hangat di tanah. Aira mengangguk pelan. Iya, ia memeluk lututnya. Dulu, nenek yang selalu nyalain. Suara Aira lembut, tenang, meski masih ada sisa rindu di dalamnya. Raka terdiam, lalu bertanya hati-hati. Nenek kamu sekarang di mana? Aira tidak langsung menjawab. Ia menatap langit malam. Lama, sangat lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Nenek lagi istirahat jauh." Tapi Aira yakin nenek masih lihat dari sana. Ia menunjuk ke langit yang penuh bintang. Raka ikut menatap ke atas. Bintang-bintang berkelip pelan, seolah ikut mendengarkan. "Aira hebat," kata Raka pelan. Aira mengerutkan kening kecil. "Hah? Hebat kenapa?" Raka mengangkat bahu. "Soalnya, walau sedih, kamu masih nyalain lampunya." Untuk pertama kalinya malam itu, Aira tersenyum kecil. Senyum yang lembut, tidak besar, namun hangat. "Aira juga dulu takut," bisik Aira pelan. "Tapi nenek bilang, kalau hati kita hangat, lampu kecil ini bakal selalu hidup." Ia menoleh ke Raka. Makanya, Aira nyalain terus. Angin malam lewat perlahan, membawa udara yang sejuk dan menenangkan. Lampu kecil di jendela tetap bersinar lembut. Dan tanpa Aira sadari, cahaya itu kini bukan hanya miliknya. Hari-hari terus berjalan. Pelan, tenang. Seperti aliran sungai kecil di desa itu. Aira mulai kembali tertawa. Mulai kembali menggambar. Mulai kembali membuka jendela setiap pagi. Namun satu kebiasaan tidak pernah berubah. Setiap senja, saat langit mulai jingga, Aira selalu berdiri di depan lampu kecil. Dengan gerakan yang kini sudah mantap. Dengan hati yang lebih kuat. Dan setiap malam, klik, lampu itu selalu menyala. Suatu malam yang sangat tenang. Aira duduk sendirian di kamar. Di pangkuannya ada buku gambar lama. Ia membuka halaman yang dulu pernah ia gambar. Gambar rumah kecil, gambar lampu, dan gambar nenek yang tersenyum. Aira mengusap gambar itu pelan. "Nek," bisiknya lembut. Aira sudah bisa jaga lampunya. Matanya berkaca-kaca sedikit. Namun kali ini tidak ada rasa sesak, hanya hangat. Angin malam masuk perlahan dari jendela. Tirai bergerak lembut. Dan entah kenapa, Aira merasa seperti ada usapan halus di rambutnya. Sangat lembut, sangat familiar. Seperti pelukan yang dulu sering ia rasakan. Aira tersenyum kecil. Lalu ia berbaring di tempat tidur. Lampu kecil masih menyala di dekat jendela. Cahayanya jatuh lembut ke selimut, ke boneka kain, ke wajah Aira yang mulai rileks. Matanya perlahan mulai terpejam. Nafasnya menjadi tenang. Pelan, teratur. Sebelum benar-benar tertidur, Aira berbisik sangat pelan. Hampir seperti mimpi. "Aira sayang nenek." Di luar, bintang-bintang tetap berkelip tenang. Angin malam terus berhembus lembut. Dan di jendela rumah kecil itu, lampu kecil masih menyala hangat. Tidak redup, tidak goyah. Karena kini, cahaya itu tidak hanya berasal dari lampu kecil, tapi dari hati kecil yang sudah belajar bahwa cinta yang tulus tidak pernah benar-benar padam.